Mendengar melodi himne "Kaulah ya Tuhan surya hidupku" yang meliuk-liuk naik dan turun, mungkin Anda akan membayangkan suasana pegunungan yang tenang dan sejuk, dengan bukit dan lembah serta padang rumput yang hijau terhampar. Ya, karena memang melodi himne ini diadaptasi dari nyanyian rakyat tradisional Irlandia, sebuah negara yang terkenal dengan bukit-bukit dan padang rumputnya yang indah. Bahkan melodi ini pun dinamai Slane, yaitu nama sebuah desa di Irlandia yang terletak di sebuah bukit yang juga bernama Bukit Slane. Bukit ini menjadi tempat terjadinya beberapa kisah legenda Irlandia. Di antaranya kisah mengenai Saint Patrick, yang diyakini oleh orang-orang Katolik sebagai santo pelindung Irlandia. Menurut legenda ini, pada sekitar abad kelima, Raja Loger mengadakan perayaan paganisme, yaitu festival api di Bukit Tara, dan melarang siapapun untuk menyalakan api di tempat lain. Namun Saint Patrick dengan berani menyalakan api Paskah di Bukit Slane. Dan Raja Loger yang sangat terkesan dengan pengabdian Saint Patrick mengizinkan dia untuk melanjutkan pelayanan misinya di Irlandia. Menariknya, teks lagu ini yang diciptakan secara terpisah dari melodinya dan hampir pasti oleh orang yang berbeda, juga memiliki sejarah panjang yang terkait dengan legenda yang sama. Konon, teks lagu ini berasal dari sebuah puisi Irlandia kuno yang ditulis oleh Saint Dallin Forgaill pada sekitar abad ke-6 untuk mengenang dan menghargai tindakan iman yang dilakukan oleh Saint Patrick. Walaupun para ahli sejarah dan himnologi meyakini bahwa kemungkinan besar puisi tersebut ditulis jauh sesudahnya, yaitu di abad ke-8 atau bahkan mungkin abad ke-10 atau ke-11. Menurut legenda yang lain, Saint Dallin Forgaill kehilangan penglihatannya karena terlalu banyak belajar. Namun ia kemudian mendapatkan kembali penglihatannya melalui sebuah mukjizat. Lepas dari benar atau tidaknya berbagai legenda yang melingkupi sejarahnya, selama berabad-abad himne ini hanya dikenal di kalangan biarawan di Irlandia. Dan baru pada abad ke-20, himne ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dikenal oleh dunia. Tepatnya pada tahun 1905, pertama-tama oleh Mary Elizabeth Burn dalam bentuk puisi. Kemudian pada tahun 1912, Eleanor Henrietta Hall mengubahnya menjadi versi 5 bait seperti yang kita kenal sekarang. Teks himne ini disusun dalam sebuah bentuk yang disebut lorika, yaitu doa permohonan perlindungan dari Tuhan. Hampir setiap baris dalam bait pertama sampai ketiga dan beberapa baris dalam bait keempat diawali dengan frasa "Be thou", jadilah engkau, dan diikuti dengan sebuah nama sebutan bagi Tuhan yang menggambarkan bentuk perlindungan yang diharapkan. Yang pertama dan yang paling terkenal, kita memohon Tuhan untuk menjadi my vision atau visiku. Kata vision di sini dapat memiliki beberapa makna. Vision bisa berarti pandangan atau penglihatan, seperti yang dialami oleh Saint Dallin Forgaill yang mendapatkan kembali penglihatannya. Begitu pula kita memohon agar Tuhan sendiri yang menjadi mata bagi kita, sehingga kita bisa memandang segala sesuatu sebagaimana Tuhan memandangnya. Namun vision juga bisa berarti wahyu, impian, harapan, atau cita-cita. Dalam makna kedua ini, kita memandang kepada Tuhan sebagai sosok yang sangat kita impikan atau rindukan. Karena hanya di dalam Dia kita menemukan kekuatan dan perlindungan. Tidak ada yang lain selain Dia. Yamuger menerjemahkan vision dengan kata surya yang bisa bermakna kedua-duanya. Surya atau matahari memancarkan sinarnya yang memampukan kita untuk melihat atau memandang berbagai hal di sekitar kita. Dan surya juga adalah hal yang kita nanti-nantikan terbitnya setiap pagi, karena surya memberikan kehidupan bagi dunia. Kita juga memohon Tuhan menjadi pikiran yang kita kenang siang dan malam, menjadi wisdom atau hikmat, menjadi true word atau firman yang benar, menjadi great father atau bapa yang agung. Beberapa perlengkapan perang yang disebutkan dalam bait ketiga, seperti perisai, benteng, atau bahkan pedang yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengingatkan kita pada surat Efesus pasal 6 yang berbicara mengenai perlengkapan rohani yang akan melindungi kita dalam peperangan iman kita selama kita hidup di dunia.
Dan akhirnya himne ini diakhiri dengan gambaran atau visi mengenai kemenangan yang kelak akan kita alami di sorga bersama Tuhan. Dan visi itulah yang menguatkan kita. Sehingga apapun yang kita temui saat ini, hanya Tuhan saja yang menjadi surya hidup kita. Firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.